Halo bro, balik lagi sama gue Derian di channel YouTube Indosan Mori. Kali ini gue mau bikin video tentang proses penggantian gearset gue dan rantai gue. Di sini gue udah ada 3 botol kilap premium. Yang pertama ada engine degreaser yang strong, lalu ada engine degreaser juga yang biasa, dan ada ultimate engine dressing. Nah, kemarin itu gue sempat boleh dikirimin sama kilap premium 3 botol ini, atau bisa dibilang sepaket buat perawatan mesin dan noda-noda oli membandel. Jadi kemarin itu sempat gue udah pakai nih yang strongnya punya buat di bagian-bagian di sekitaran rantai. Karena kan gue udah lama banget nggak ngebersihin, jadi kemarin tuh sempat kayak banyak oli ngebatu, jadi kotor banget. Makanya kemarin gue sempet pakai yang strongnya punya, dan sekarang itu udah lumayan bersih. Dan overall gue cukup puas dengan kilap premium ini. Dan lanjut kita ke bagian gearset dan rantainya. Buat di sini gearset gue boleh pakai merek TK Racing. Nah, jadi merek TK Racing ini nih, gue pakai yang punya Scorpio punya. Kenapa? Karena buat V3 itu nggak ada dari TK Racingnya, makanya gue pakai merek Scorpio. Lalu muat gak sih? Kemarin sempat gue nanya ke pihak TK Racingnya, katanya sih muat. Jadi overall ntar bakal gue langsung coba juga apakah muat atau enggak. Lalu depannya juga gue pakai merek TK Racing punya. Nih, punya TK Racing. Lalu buat info aja, ukuran gear depan dan belakangnya R15 V3 itu standarnya itu depannya 14 dan belakangnya itu standarnya 48. Dan karena gue mau ganti, jadi gue naikin yang bagian belakangnya. Depannya tetap gue pakai ukuran 14, tapi belakangnya ini gue naikin ke ukuran 49. Dan ini buat harga itu kemarin gue boleh dapat harga sekitaran 200 ribuan, tapi hanya gearnya doang ya. Jadi nggak termasuk rantai, karena di sini rantai gue pakai merek DID. Nih, ini merek DID punya, yang HDS punya, yang blue. Jadi ini yang pinggiran-pinggiran itu warna biru punya. Dan gue pakai ukuran yang 428 ya. 428 dan gearnya juga 428. Dan buat rantai itu kemarin gue dapat harga sekitaran 3,5-an kayaknya, segituan lah ya. Nah, lalu buat mur gearnya, di sini gue mau ganti mur gearnya juga. Jadi karena gue nggak mau pakai yang mur gear bawaan, gue mau ganti pakai punya WR3. Nih, punya WR3 punya, ada 6 biji ya. Kalau buat V3 itu ada 6 mur gear punya. Dan ini gue boleh dapat harga sekitar 300 ribuan. Nah, oke. Mungkin buat segitu dulu, kita langsung lanjut aja buat proses pemasangannya. Oke, jadi ini gue udah mau buka. Nah, makanya gue sedikit ngubah angle kameranya dari sini biar lebih bisa ngambil ke sudut ini dan sudut ini. Lalu karena gue masih mau bersih-bersih dalamnya lagi, jadi mungkin gue langsung lepas semua. Kayak gear belakang ini harusnya dilepas, lepas ban juga. Tapi kalau saya gue lepas ban itu agak susah, karena gue mau keluarin motornya lagi dan gue mau ngebersihin di luar. Jadi gue ngelepas rantainya dulu sama gear depannya dulu aja. Buat rantai tadi itu gue udah coba lepas pakai nih, pakai tang ini dan tang yang ini buat ngelepas pinnya. Ini pinnya nih, ini pinnya. Ini penguncinya nih. Nah, terus buat rantai tuh bukanya tinggal didorong doang. Ini tinggal didorong doang. Kalau nggak kuat pakai tang, ntar. Kita putar dulu. Oke, ini udah. Nah, buat ini rantai sekarang udah kelepas nih. Ini buat rantai udah kelepas. Dan ini langsung gue puter aja rantainya gue lepas ke bawah. Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau bersih-bersihin kayak gue nih, jadi misalnya kalian mau lebih cepat, mau ganti rantai dan gearnya, rantai nggak usah dilepas karena ada triknya. Jadi triknya itu rantai sambungannya ini ntar nih, sambungannya ini disambung ke rantai yang baru. Ntar pakai sambungannya. Tadi mana sambungannya? Nih. Jadi ntar kalian itu bisa pakai
sambungannya lagi buat narik ke si rantai yang baru. Nah, ini sambungan lamanya nih, kalian masukin sini. Lalu di sini itu buat sambungan rantai yang baru. Jadi sambungan rantai baru kalian pasang ke sini dan nanti tinggal ditarik aja. Nih. Ditarik ini nih. Nah, jadi ntar kalian masang rantai baru tuh lebih gampang. Tapi itu kalau misalnya kalian nggak mau bersih-bersih ya. Tapi karena gue pengen bersih-bersihin dulu, jadi gue mau lepas aja langsung semuanya nih. Nah, jadi ini rantai lamanya gue lepas dulu. Oke, jadi ini buat rantai lamanya. Nih, ini rantai lamanya gue. Ini sebenarnya di ID juga, karena dulu gitu gue udah pernah ganti. Tapi di ID gue ini di ID yang hitam, jadi yang biasa punya lah kasarnya. Bukan yang ada warna biru-birunya gitu. Jadi ini yang biasa. Oke, ini gue geser dulu. Lalu buat ngebuka, nih gear depannya. Gear depan itu kita buka bisa pakai kunci T ukuran 8. Iya, ini ukuran 8 nih. Jadi nih kita masuk aja. Oh, ini gue masukin gigi aja biar dia nggak muter. Nah, ini masuk gigi. Lalu kalau dibuka aja, dibuka ke arah kiri. Oke, ini bautnya. Lalu di sini itu tuh ada penguncinya lagi nih. Penguncinya itu kita bisa geser aja, lalu tarik. Nah, ini penguncinya, pengunci gear depan. Kalau ini udah kebuka, tinggal gearnya kita tarik aja nih. Nah, ini gear lama gue. Ini gear gue pakai dari bawaan R15. Jadi emang udah dari 3 tahun yang lalu gue pakai, jadi belum pernah ganti. Nah, ini udah agak hancur di sini. Oke, jadi ntar gue mau bersihin dulu. Setelah itu baru gue bongkar gear yang belakangnya. Later. Oke, jadi tadi di sini itu gue udah ngebersihin kan nih bagian depan gearnya. Nah, ini udah agak bersih ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Terus sekarang gue mau buka gear belakangnya. Nah, gear belakang itu gue pakai kunci 19 sama kunci 16. Kunci 16 itu tuh buat sebelah sini. Kunci 17. Nah, kunci 17 buat sini dan 19 itu buat sebelah kanan. Terus buat kalian yang pakai V3, jangan lupa nih di sini kan ada buat setelan rantai nih. Kita bilangnya apa ya? Anting-anting. Anting-anting. Nah, itu kita bisa pakai kunci 12. Ya, jadi ini tadi udah gue kendorin semua. Ya, ini pakai kunci 12 ya. Nih. Pakai kunci 12, jangan lupa dikendorin dulu. Ini kalau udah kendor semua, baru bahannya bisa dibuka nih. Terus buat kalian yang pakai pedok belakang, jangan lupa nih dipindah ke depan nih jalurnya. Karena kan gue pakai sistemnya jalur pedok belakang gini nih. Nah, kalau kalian pakai gini, otomatis nggak bisa dibuka. Kalau bisa pakai tetap pedok Y begini, ini nahan ke baut. Karena kalau misalnya pakai pedok L, yang L punya yang universal gitu, kan nahannya ke arm tuh. Kadang tuh suka dia nggak rata jadinya. Arm ini kan banana nih, kagak rata, jadi takutnya jatuh aja. Lebih baik pakai pedok ini. Cuma kalau misalnya emang nggak ada, adanya bentuk L, nggak apa-apa pakai L aja. Terus sekarang gue tinggal buka ban nih. Ini tadi yang kanan udah gue lepas juga murnya, tinggal tarik as rodanya aja. Mungkin buat video ini mungkin biar cepet kali ya. Pas gue lepas bannya, langsung gue skip aja ya. Skip. Day 2. Oke, jadi kemarin itu kan gue pakai gear set yang punya Scorpio, merek TK Racing kan. Taunya pas gue udah bongkar ini semua, taunya tuh pas gue cocokin nggak muat. Untungnya belum gue buka, jadinya kemarin masih bisa gue tuker ke TK Racing langsung. Oh ya, ngomong-ngomong, daerah gue lagi hujan nih, jadi gue mungkin agak gedein volumenya biar kalian kedengeran juga ntar ya. Lanjut,
Jadi kemarin itu kan karena gue masih nyimpan bonnya TK Racing ini pas pembelian. Dan gue mau ngasih tahu nih, gue nggak di endorse ya. Jadi semua rantai, gear gue nggak di endorse, gue beli sendiri. Dan untungnya kemarin tuh gue masih ada simpan bonnya, jadi gue masih bisa tuker. Jadi kemarin itu emang kasirnya bilang Scorpio tuh bisa, tapi taunya emang nggak bisa. Jadi gue minta maaf banget buat kalian juga, karena gue udah telanjur bilang pakai Scorpio bisa, karena gue juga nggak tahu, dan gue emang masih nyoba-nyoba kan. Dan kemarin itu ditukar punya Yamaha R15 juga V3, dan ternyata emang ada, tapi mungkin barangnya kemarin tuh kosong, jadi kasihnya Scorpio. Dan buat R15 ini gue pakai ukuran tetap sama, yaitu 428 dan 49. Ini buat belakangnya. Lalu yang buat depannya itu ada juga, tapi ini bukan buat V3, ini buat Jupiter MX. Gue nggak tahu buat V3 tuh lagi kosong atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi kemarin dikasih yang buat Jupiter MX, dan pas gue cocokin kali ini ternyata bener. Di sini emang lubangnya satu. Nih kalau kalian kelihatan nih lubang buat murai ini satu nanti nih, lubang klipnya. Kalau kemarin itu yang punya Scorpio tuh ada dua, di sini dan di sini dua. Sebenarnya bisa juga, jadi kita cuma pakai satu klip doang. Tapi karena gue pengen ngambil aman aja, makanya gue tuker dan dikasih yang MX punya. Dan MX ini lubang klipnya juga cuma satu. Jadi tadi gue cocokin ke R15 tuh bisa, karena R15 itu tuh pakai lubang klipnya satu gitu loh. Nah, jadi karena udah ada barangnya di sini dan udah cocok semua, jadi nggak usah lama-lama lagi. Gue mau langsung bongkar aja nih. Kebetulan kemarin itu udah gue sempat bongkar semua. Dan kayak rantai-rantainya itu udah gue lepas semua kan nih kemarin tuh. Jadi tinggal lepas as rodanya doang. Dan gue tinggal masang doang ini nih. Jadi gue nggak usah lama-lama lagi, langsung gue pasang yuk. Gue lepas bannya tadi dari armnya. Nah, sekarang jadi kemarin itu kan emang gue udah sempat lepas nih gearnya, jadi tinggal piringan ininya doang nih. Nah, biar gampang, jadi tadi gue udah lepasin udah kedor-kedorin lagi murnya. Jadi ini langsung gue lepas aja murnya tuh. Jadi ini udah gue lepas. Terus sebelumnya gue mau ngasih tahu juga nih. Jadi karena ini motor gue kan udah 3 tahun ya, pemakaian gue udah 3 tahun. Jadi bahasanya nih kalau kita buka nih ya, biasanya ini bilangnya karet tromol. Nah, di sini karet tromol gue tuh udah putus kayak begini nih. Nih, kalau kalian lihat, itu harusnya dia gabung gini kan. Tapi ini karena udah kelamaan dipakai, jadi udah putus kebagi dua. Nah, sebenarnya kalau kalian misalnya belum punya duit buat beli karet tromolnya, nggak mesti ganti, nggak apa-apa. Asal jangan ada yang hilang nih. Putus begini tuh oke lah, tapi jangan sampai ada yang hilang. Biar ban kalian tuh nggak goyang-goyang. Tapi kalau misalnya emang ada duit lebih, bisa ganti, mending ganti saran gue. Jadi biar lebih aman juga kan. Ya, ini murah kok. Ini sekitar kemarin tuh gue beli sekitar 60 ribuan lah, 60 ribuan. Bisa kalau misalnya kalian Yamaha, bisa cari di toko-toko Yamaha, di dealer Yamaha. Ya 60-70 lah seginian. Nih, ini kalau kalian bisa lihat nih semuanya gue udah putus nih. Ini gue udah putus semua. Karena emang udah pemakaian gue lama banget. Udah 3 tahun dan belum pernah diganti. Jadi sekarang gue bongkar, saya mau ganti lagi karet tromolnya. Ini kita pinggirin dulu. Nah, ini kemarin gue udah beli di Yamaha. Nih, ini karet tromol barunya. Ini kemarin gue beli. Terus gue langsung ganti aja. Di sini gue udah ada gunting. Buat karet tromol sendiri seharusnya sih sama semua. Setiap motor maksudnya ini gue buat V3 harusnya. Nah, ini cocok nih. Nah, ini kalau yang baru nih kayak gini nih. Kalian bisa lihat. Nah, ini baru dia nyambung begini. Jadi langsung gue pasang aja semua.
Nah, jadi ini sekarang kereta remol gue udah ganti yang baru dan udah kepasang semua lagi nih. Ini kalau kalian bisa lihat. Nah, setelah itu baru gue pasang buat gearnya lagi. Nah, jadi ini fungsi kereta remol tuh biar ini kegoyang-goyang nih. Nah, jadi dia nahan di sini karetnya. Nah, oke, jadi ini udah beres. Sekarang gue mau ganti gearnya. Ini gearnya gue pakai yang udah gue beli, TK Racing ya. Ini kita buka aja. Ini robekannya. Ini langsung gue robek aja. Jadi kalau kalian beli gear TK Racing ini udah sepaket sama nih stikernya. Jadi dia ada free stikernya. Nih, TK Racing punya. Ini kita pinggirin dulu. Nah, sekarang ini buat gearnya nih. Ini buat belakangnya nih, karena nggak ada tulisannya. Nah, ini kan ada tulisan 49-nya. Ada logonya lagi nih. Ini kita taruh di depan. Nah, ini pas ya, segini nih. Kalau kalian bisa lihat nih, semua lubang-lubangnya pas. Nih. Jadi dia nggak kegedean, nggak kekecilan, emang buat V3 semua pas jadinya. Oke, terus sekarang kita lanjut. Murnya itu gua beli punya W3, ya kan? Mainin gua udah bilang warna biru. Jadi ntar gua mau saya masang di sini. Nah, nih, kira-kira murnya kayak gini nih. Nah, terus karena gue sayang sama murnya ya, jadi gue mesti masangnya lebih hati-hati. Terus kemarin gue sempat ngeliat cara masang yang bener tuh biar nggak lecet. Itu dikasih plastik gini nih. Entah plastik apa aja, yang tebal, yang bisa muat ke kuncinya. Jadi ntar murnya itu masuk ke kayak kunci berapa ini? Ini kita pakai kunci, ini kita pakai kunci 14. Nah, ini masuk sini. Terus murnya dimasukin begini. Nah, ini jadinya masuk ya. Jadi ini udah pas masuk begini. Ini udah pas masuk begini. Nah, tinggal kita pasang. Nah, ini udah pas nih. Tinggal kita pasang gini nih. Nah, kalau udah pasang begini baru kita pelan-pelan masang murnya. Mungkin biar mudah kita pakai tangan dulu aja, jadi biar kelihatan juga. Oh iya, gue mau ingetin, kasih tahu juga. Jadi kemarin itu gue sempat dikasih tahu kalau misalnya gue mau masang mur ini, biar nggak kelepas itu ada pakai lemnya. Bentar, gue ambil lemnya dulu ya. Gue udah ngambil lemnya. Nama lemnya itu gini, Loctite namanya. Jadi lem ini tuh buat khusus besi, tapi bisa dilepas lagi gitu loh. Jadi bukan lem yang permanen. Jadi dia kalau misalnya emang di lem sekarang keras, tapi pas mau dibuka tuh lebih mudah gitu loh. Nah, jadi ini katanya dilem sedikit di permukaan ininya, murnya. Jadi biar pas udah dipasang dia nggak lepas-lepas. Nah, ini gue udah lem sedikit. Nih gue udah lem. Kita coba masang. Dan ini pakai tangan udah cukup kencang ya. Kita pasang dulu semuanya baru kita kencengin lagi. A few moments later. Jadi ini buat terakhir yang gue lemin. Nah, buat lem Loctite ini kalian bisa beli di mana aja sih? Kalau kemarin itu gue beli di toko-toko buat mobil, biasanya bengkel-bengkel mobil ada jual. Lebih tepatnya kayak ke bengkel-bengkel ya jual-jual lem lah, biasanya pasti ada di sini Loctite ini. Terus harganya juga nggak terlalu mahal nih, sekitar
berapa ya, kemarin gue lupa inget, sekitar pokoknya kalau nggak 30 ribuan sampai 70 ribuan lah, sekitaran segitu dapat sebotol ini namanya Loctite. Oke, jadi gue udah lemin semua tadi, jadi murnya udah kepasang nih, kalau kalian bisa lihat kepasang dengan rapi semua murnya nih, tinggal kita kencengin pakai kunci. Nah, kunci itu pakai kunci 14 tadi. Nah, sebelum dikencengin kita kasih plastik dulu, jadi biar nggak ngerusak permukaan si mur ya. Kita nggak usah kenceng-kenceng, kita puter pelan-pelan sampai dirasa udah kenceng, baru kita pastiin kenceng lagi. Nah, ini gue rasa udah kenceng. Nah, ya udah kenceng, kita ke semua begitu sama. Dilapis plastik, baru dikencengin. Juga lapis plastik kencengin. Oke, jadi ini udah kepasang semua, udah kenceng. Mungkin biar lebih lihat dari dekat kali ya, jadi gua ambil gitu loh. Nah, ini kira-kira dari dekat tampilannya begini. Kita oke, nah ini tampilan mur gearnya kayak begini semua. Oke, sekarang kita lanjut next ke pemasangan. Nah, oke, yang belakang ini udah pasang kira-kira kayak begini nih jadinya. Terus tadi sempat udah gue kencengin juga rodanya. Dan rantai belum gue setel, jadi mungkin ntar bakal gue setel rantainya. Tapi buat sementara nih gear belakang kayak begini tampilannya. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang gue mau pasang gear depannya. Kita geser dikit. Oke. Nah, buat gear depan pakai yang tadi ukuran 14. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini punya Jupiter MX. Jadi langsung gue pasang aja nih. Jadi mau gue buka. Nih gue buka dulu. Terus, ini tampilannya nih. Nah, ini pasangnya juga gampang. Ini cuman pasang. Kalian tinggal cocokin aja. Nih. Nah, ini kayak gini kan udah masuk nih. Pastiin kenceng. Lalu kemarin itu kan ada pinnya ya. Nih, pinnya nih kalau kalian kelihatan. Ini pinnya sama bautnya. Nah, ini dua ini tuh nggak boleh hilang. Jadi ini bakal pakai lagi buat masang si ini kita deketin. Oke. Jadi ini udah pasang nih. Terus baru gue pasang pinnya. Pinnya itu dicocokin sama ini. Nah, pinnya pas udah dipasang begini, baru pinnya di lock ke kiri. Nah, jadi buat masang itu dia di sini tuh kayak ada selaan nih tengah-tengah antara besi ininya nih, kayak ada garis. Nah, garis itu buat masukin pinnya. Jadi kalian masukin pinnya begini, lalu kalau selaknya udah ketemu, tinggal puter aja. Jadi setelah udah masuk begini, gearnya ditarik ke depan. Nah, setelah gearnya ditarik ke depan begini, nih posisinya udah begini. Kita terangin dulu. Oke. Jadi setelah begini, nih, setelah begini, baru kita pasang bautnya. Jadi pastiin kalau misalnya kalian langsung ngebaut, itu masuk gigi aja. Jadi biar bautnya itu dia gak gerak-gerak, gak ikut jalan. Nah, buat kunci itu gue pakai kunci ukuran 8. Ini 8. Ini kita bisa putar aja. Pastiin kenceng
biar nggak kelepas ketika dipakai. Oke, nah ini sekarang udah kencang, kita jangan lupa netralin lagi. Nah sekarang udah rapi. Oke, sekarang buat gear udah beres semua, gear depan udah beres. Sekarang kita masang rantai. Oke, lalu buat rantai kita mudah aja. Nih rantainya sebelumnya udah gue buka juga. Jadi buat ngecek, emang buat ngecek dalamnya. Ini gue pakai ukuran 140 nih, panjangnya itu. Panjangnya 140, lebarnya 428. Jadi emang nyocokin. Nah di rantai, di satu box gini, ini harusnya ngisinya rantai dengan sambungannya nih. Jadi kalian harus dapat sambungannya juga. Nah setelah itu kita langsung pasang aja. Cara pasangnya tuh sebenarnya gampang kalau misalnya masih ada rantai oriannya. Jadi nggak usah dilepas gimana. Oh ini kan udah lepas nih. Jadi ini gue langsung buka dulu ya. Nah ini jadi gue mulai dari belakang aja kalau. Jadi dari belakang ini gue langsung sangkutin ke gearnya. Langsung sangkutin ke gearnya. Kita nggak di video. Kelihatan ya. Oke, jadi langsung gue sangkutin ke gearnya aja. Habis itu gue putar ke depan. Buat info, di rantai baru ini biasanya tuh udah ada gemuknya. Jadi gemuk ini tuh biar kasih buat bahan ke rantainya. Jadi kalian tuh kalau habis ganti rantai nggak usah dikasih oli atau kasih chain loop lagi, nggak usah. Jadi udah ada gemuknya, biarin sampai gemuknya habis baru kalian kasih oli lagi. Oh ya, buat di sini juga mesti hati-hati, jangan sampai kejepit jarinya, karena nih rantai ini mesti kita tarik kan. Oke, jadi ini ditarik. Nah kira-kira rantainya begini jadinya. Tapi karena ini ukuran panjang 140, kemungkinan bakal gue potong nih. Oke. Nih, kira-kira begini rantainya ntar. Setelah kita tarik dulu. Kita pasang sambungannya aja dulu. Jadi buat sementara gue pasang sambungannya biar sebagai kelihatan dulu di. Nah, jadi itu harusnya begini. Nah ini kan kepanjangan nih, kelebihan. Ntar mungkin bakal gue potong. Karena gue di sini nggak ada alatnya, jadi mau gue akal-akalin gue ketok bagian matanya ini nih. Kalau bisa, kalau nggak bisa mungkin bakal gue bawa ke bengkel, minta tolong bengkel buat buka matanya ini. Oke, kira-kira hasilnya begini lah ya. Buat hasil akhir jadinya, kalau misalnya emang jadi gue bawa ke bengkel, mungkin bakal gue videoin, kalau nggak bakal gue foto, ntar bakal gue taruh di akhir video. Buat overall, kira-kira begini. Pemasangan gear set rantainya buat R15 V3. Buat selebihnya mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya atau apapun, langsung aja ke komen atau bisa langsung ke DM gue aja. Marco Diran 05. Pasti bakal gue balas, gue jawab, gue bantu semua pertanyaan kalian semua. Dan oke, itu dulu. Thank you buat semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir ini, udah mau nungguin lama buat pemasangan ini di resep yang rantainya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga video gue yang lainnya. Oke, thank you, goodbye.
Oke bro, jadi ternyata tadi gue bisa dibuka rantainya. Emang harus gampangnya tuh pakai gerindra, tapi karena gue nggak ada gerindra, jadi tadi gue ketok pakai palu dan paku baja. Nah, jadi ini hasilnya yang udah kepasang. Nih kira-kira begini hasilnya. Terus buat info aja, rantainya itu tadi kan gue potong. Itu gue potong, ada potong sekitar 10 mata. Jadi itu totalnya jadi 130, dari 140 dari 130. Karena emang standarnya R15 V3 itu kan 130. Jadi gue potong 130 juga biar pas di setel rantainya ini, dia bisa makan ke garis 1. Karena kan setel rantai ini dia ada 5 garis. Nah, gue ambil garis 1 karena paling maju. Jadi kalau misalnya emang kendor, mesti dikencangin lagi, itu bisa dimundurin gitu. Makanya tadi gue potong 10 mata, dan hasilnya begini. Buat overall oke semua. Buat overall oke. Ini belum gue atur lagi, remnya masih ada bunyi. Nah, ini kira-kira begini hasil rantainya. Cakep. Ini DID punya yang HDS. Ini masih O-ring. Jadi gue mau pakai X-ring. Kalau pakai X-ring itu lebih bagus, cuman lebih mahal juga. Karena X-ring itu mungkin bisa sekitar 1 juta lebih ke atas. Mungkin gue pakai O-ring dulu buat hari-harian, oke lah. Ini warna biru, lihat dari jauh. Mungkin karena ini pakai flash kamera, jadi nggak kelihatan banget. Mungkin pasti pakai buat sunmori. Pagi hari, siang hari mungkin kelihatan jelas. Oke. Kira-kira begini hasilnya. Oke. Sekian vlog gua hari ini. Thank you buat yang udah nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga YouTube gua. Bye-bye.